Masa pengiriman surat suara untuk pemilih luar negeri telah dijadwalkan. Pemirsa, sejumlah kandidat capres mulai melakukan manuver dengan memberi kuliah umum di perguruan tinggi. Lalu bagaimana? Di awal tahun 2024 ini, kita disambut dengan semangat pemilu yang lebih panas dari nasi goreng pedas di tengah hujan es. Baliho-baliho bertebaran seperti kelompok pahlawan super yang siap menghadang musuh. Debat calon capres dan wakilnya pun berlangsung layaknya pertarungan superhero, di mana mereka saling lempar ide dan argumen seperti batu bertukar dalam perang kata-kata. 11 mas, dari 100. Pak Anies. Dan juga kita sempat dihebohkan dengan caleg yang rela menjual ginjal demi biaya kampanye. Surat pernyataan jual ginjal ini tujuan saya untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilihan calon legislatif, intinya untuk pengabdian terhadap masyarakat. Pemilu 2024 mengantarkan kita pada panggung demokrasi yang kaya akan dinamika dan harapan. Suara-suara rakyat menyatu dalam simfoni demokratis, menciptakan kanvas warna-warni perbedaan dan aspirasi. Dalam perjalanan politik ini, kita menyaksikan calon-calon menari di atas panggung retorika, mencoba memetik nada-nada keadilan, kesejahteraan, dan perubahan. Dalam setiap pemilu, seperti aroma rempah yang menyatu dalam hidangan lezat, warga negara turut menyumbangkan ragam pandangan dan keinginan mereka. Suasana pesta demokrasi terasa begitu kental, diwarnai oleh diskusi-diskusi serius, tawa kecil dan ketegangan mendebarkan. Warga negara menjadi pemeran utama dan kotak suara adalah panggung tempat suara-suara mereka bergema. Meski gejolak politik dapat menciptakan sajian panas dalam perjalanan ini, harapannya adalah bahwa proses ini membawa kita pada hidangan yang menyatukan, bukan memecah belah. Semua ini adalah bagian dari memasak resep demokrasi yang melibatkan setiap elemen dalam masyarakat. Dan seperti setiap hidangan yang sempurna, pemilu 2024 membutuhkan perhatian, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman cita rasa warga negara. Hal itu ditujukan dengan antusias warga negara Indonesia yang beramai-ramai mendatangi kantor TPS. Mereka dengan keinginan penuh mendaftar untuk serta-merta membantu pemilu 2024 ini. Mereka ikut mendaftar juga karena pemerintah memberikan anggaran yang naik dari anggaran tahun lalu. Ya, sorotan berikutnya, saudara, honor petugas KPPS naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019, yaitu Rp1.500.000 dari Rp500.000. Adapun anggaran pemilu dan pilkada serentak 2024 diputuskan Rp76,6 triliun. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, sebagai rakyat juga ikut terbantu dengan adanya pemilu tahun ini, karena bisa mendorong roda perekonomian. Dengan contohnya, munculnya pesanan untuk membuat kaos partai dalam jumlah yang sangat besar, alat-alat pengadaan untuk menunjang kampanye, daerah-daerah yang mulai dikunjungi oleh pejabat-pejabat, maupun artis-artis yang tiba-tiba rela panas-panas makan di pinggir jalan agar bisa dilihat down to earth. Terlepas dari itu semua, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus menyumbangkan suara kita. Dengan suara-suara yang membanjiri kotak suara, kita mengetahui bahwa keputusan yang diambil tidak hanya milik para pemenang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pesta demokrasi yang menandai perjalanan kita sebagai bangsa, dan ketika kita mengamati hasilnya, kita menyadari bahwa setiap suara adalah bahan yang berharga dalam menyusun cerita masa depan kita bersama. Sekian dari saya. Apabila Anda tertarik untuk stay di channel ini, silahkan untuk subscribe. Terima kasih.